Nah, jadi sekali lagi saya tekankan buat teman-teman khususnya adalah pemula. Jadi ketika kita mau sukses di dalam usaha peternakan entok, jangan entoknya saja yang kita suruh untuk mengikuti apa kemauan kita supaya kita bisa sukses. Tetapi entok juga punya hak untuk menuntut kepada kita bahwa mereka perlu perawatan yang maksimal, mereka perlu pakan-pakan yang bergizi, bernutrisi tinggi, sehingga mereka bisa memproduksi banyak telur, sehingga bisa menguntungkan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Akhir-akhir ini banyak sekali yang menanyakan tentang tips agar entok cepat besar, kemudian tips agar kita bisa beternak dengan untung yang besar, dan kemudian yang terakhir banyak sekali yang bertanya tentang tips sukses di dalam menjalankan usaha peternakan entok. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut ya, dari sahabat-sahabat kita akan saya rangkum menjadi satu, akan saya jadikan satu, sehingga satu persatu akan saya jawab melalui satu video ini teman-teman. Mudah-mudahan video yang komplit ini nanti akan bisa mencerahkan dari teman-teman kita yang bertanya. Tentu saja tidak hanya untuk teman-teman kita yang bertanya, tetapi besar harapan saya mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat tentu saja untuk para pecinta ternak entok. Kita akan mulai. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana caranya supaya anak-anak entok atau DOD entok kita bisa cepat besar serta gemuk-gemuk? Untuk membuat entok ini tumbuh kembang secara pesat, tentu saja diperlukan jenis pakan yang tepat ya teman-teman dan sobat semua. Nah, adapun jenis pakan yang tepat yang bisa kita gunakan untuk DOD ataupun anak entok kita tetap akan melibatkan jenis pakan dari pabrikan ya teman-teman. Nah, adapun jenis pakan dari pabrikan yang bagus untuk kita gunakan untuk pakan entok usia 1 hari sampai kepada 1,5 bulan adalah dari jenis Bravo. Untuk 1 minggu pertama kita akan berikan merek Bravo kode 311 ya teman-teman, untuk 1 minggu pertama, artinya dari usia 1 sampai kepada 1 minggu. Kemudian untuk 1 minggu ke atas kita akan memberikannya merek Bravo juga, tetapi kodenya sudah 511 ya teman-teman. Selain menggunakan pakan pabrikan jenis Bravo 511, apakah ada jenis pakan lain yang dicampurkan sehingga entok-entok saya kemudian bisa secepat ini besarnya? Bisa kita lihat teman-teman, ini belum genap 2 bulan, baru 40 hari lebih, tetapi sudah sebesar itu ya teman-teman. Nah, tentu saja di sini ada trik dan rahasianya, tetapi kali ini akan saya bongkar rahasianya supaya nanti teman-teman bisa dipraktekkan di rumah, sehingga mudah-mudahan informasi ini akan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi selain saya menggunakan Bravo 511 untuk anak entok usia 1 minggu ke atas, saya juga mencampurkan atau mengkolaborasikan antara 511 dengan 152 ya teman-teman, atau biasa disebut dengan pelet B2. Nah, kolaborasi ini teman-teman hasilnya sangat luar biasa bagus. Silahkan dipraktekkan saja di rumah, tidak perlu panjang cerita ya teman-teman. Perbandingan antara kolaborasi 511 dengan 152 adalah 1:4 Jadi lebih banyak 511-nya teman-teman dibandingkan sama 152-nya. Ya, ingat 1:4. 1 untuk 152-nya dan 4 untuk 511-nya. Nah, jadi jawabannya untuk membuat entok cepat besar, silahkan aplikasikan jenis pakan yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman dan sobat semua ya. Nah, kemudian kita menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana supaya kita bisa untung besar di dalam beternak entok ya. Jika memang teman-teman dan sahabat semua beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, maka fokuslah kepada bagaimana caranya supaya indukan-indukan entok kita ini cepat bertelur dan juga mampu untuk memproduksi banyak telur. Bagaimana caranya? Jadi kita tidak usah fokus kepada bobotnya ya teman-teman, jangan sampai salah. Terkadang banyak sekali peternak pemula di rumah yang justru malah salah. Sudah tahu bahwa ternak yang mereka kelola adalah ternak pembibitan, mereka fokus kepada bobot ya, itu sama saja tidak ada gunanya teman-teman dan sahabat semua.
Karena ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, yang kita harapkan hanya dari hasil produksi telur dari mereka, ya, dengan finishnya adalah DOD yang mereka tetaskan, bukan terhadap bobotnya, teman-teman dan sobat semua ya. Nah, jadi kita akan fokus kepada bagaimana cara indukan entok ini kemudian bisa lancar di dalam memproduksi telurnya, teman-teman dan sobat semua. Nah, seperti yang saya lakukan. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil membuat indukan entok ini memproduksi banyak telur seperti ini, teman-teman, kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Karena banyaknya telur yang indukan entok ini produksi itu bukan akhir dari segalanya. Karena kita juga harus menunggu hasil penetasan yang sempurna. Nah, jadi kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Jangan senang dulu, karena belum tentu telur-telur yang mereka engrami ini akan bisa menetas semua ketika kita tidak paham caranya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa menjadi untung atau bisa mendapatkan keuntungan dari ternak entok sistem pembibitan ini, yaitu dengan cara kita harus mengecek juga ya lokasi petarangan. Jangan sampai nanti lokasi petarangan kita lembab ya. Nah, kenapa sering kali terjadi telur-telur yang tidak menetas? Ya, salah satu diantaranya adalah kita kurang kontrol di dalam pengelolaan alas petarangannya. Ya, sudah tahu alas petarangannya basah atau lembab, kita paksakan entok untuk mengerami telur-telurnya, yang bisa mengakibatkan justru malah tidak pada menetas. Kalau sudah tidak pada menetas, kita sendiri yang rugi ya teman-teman. Nah, ini perlu dipahami. Jadi bagaimana kita mau untung ketika kita tidak paham caranya ya teman-teman. Nah, salah satu cara yang baik ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, kita juga harus perhatikan alas kandang atau alas dari petarangan entok-entok kita. Jadi supaya nanti telur yang diengrami oleh indukan entok ini akan bisa menetas dengan sempurna. Kalau indukan entok ini bisa menetas dengan sempurna, maka bisa dipastikan kita pasti akan untung besar ya teman-teman. Nah, kemudian menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya usaha peternakan entok kita bisa sukses? Itu sebetulnya sangat mudah sekali teman-teman dan sobat semua. Jadi kita ini sama entok, sama ternak yang kita kelola ya teman-teman, ini sebetulnya saling membutuhkan. Ya, kita membutuhkan indukan entok ini bisa memproduksi banyak telur sehingga bisa menetaskan banyak DOD yang bisa kita jual sehingga bisa untung kita. Ya, dengan kita banyak untung otomatis kita sudah bisa sukses. Ya. Nah, tetapi kita juga harus ada timbal baliknya. Ketika si entok ini sudah memenuhi atau mengikuti apa yang kita inginkan, ya, tinggal kita yang mengikuti apa yang entok inginkan. Ya. Apa-apa saja yang diperlukan oleh entok, kita harus memenuhinya. Jadi jangan sampai nanti kita tidak tahu ya apa keperluan entok. Keperluan entok atau yang diinginkan oleh entok adalah satu, kita bisa merawat dengan baik entok-entok kita. Ya, kalau kita ternak dengan menggunakan sistem pembibitan, maka kita harus menjaga bagaimana supaya indukan entok ini tetap bisa lancar di dalam memproduksi telurnya. Tentu saja kita harus paham dengan pakan yang tepat untuk mereka. Ya. Nah, kemudian untuk pembesaran itu sendiri sama. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bobot yang maksimal? Tentu saja kita harus ikuti permintaan atau kemauan dari si entok. Entok sifatnya kan banyak makan, ya. Tentu saja tidak pilih-pilih makan, yang penting mereka harus selalu kenyang. Jadi jangan sampai nanti kita tidak disiplin di dalam pemberian pakannya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan buat teman-teman khususnya adalah pemula. Jadi ketika kita mau sukses di dalam usaha peternakan entok, jangan entoknya saja yang kita suruh untuk mengikuti apa kemauan kita supaya kita bisa sukses. Tetapi entok juga punya hak untuk menuntut kepada kita bahwa mereka perlu perawatan yang maksimal, mereka perlu pakan-pakan yang bergizi, bernutrisi tinggi, sehingga mereka bisa memproduksi banyak telur, sehingga bisa menguntungkan bagi kita. Ya, karena banyak sekali dari peternak, khususnya adalah peternak pemula, ya, yang terlalu meminimalisir biaya pakan demi untuk untung besar, yang berakibat kepada entok malah jadi tidak lancar di dalam produksi telur dan entok-entok kemudian menjadi sakit. Nah, kalau sakit entok akan mati. Nah, kalau sudah mati siapa yang rugi? Tentu saja kita ya teman-teman sebagai peternak. Ya teman-teman, boleh kita meminimalisir biaya pakan, tetapi kita harus akali, kita harus kreatif sebagai peternak.
betul-betul harus jeli dan teliti ya teman-teman. Jangan sampai nanti kita menyesal karena sudah melakukan hal-hal yang fatal, seperti meminimalisir atau menekan biaya pakan yang berlebihan sehingga mengorbankan entok-entok itu sendiri ya. Maka dari itu banyak sekali peternak-peternak pemula yang kemudian tumpur rugi karena entok-entok yang mereka rawat itu sakit ya. Kalau sudah sakit maka mereka akan mudah sekali untuk mati teman-teman dan sobat semua. Akhirnya siapa yang rugi? Kita yang rugi ya teman-teman. Nah, maka dari itu kesimpulan daripada video ini, 3 pertanyaan yang sudah saya jawab, bagaimana supaya entok bisa cepat besar. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa untung dalam peternak. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa sukses di dalam peternak. Jadi saya simpulkan pada video kali ini, kita harus tetap kreatif di dalam menjalankan usaha peternakan entok ya teman-teman. Kita harus jeli. Boleh kita meminimalisir biaya pakan, tetapi jangan sampai nanti entok kita jadi korban ya. Kita harus jeli, kita harus teliti, kita harus paham bahwa jenis pakan alternatif itu banyak, tetapi yang mengandung nutrisi tinggi itu kita juga harus paham apa-apa saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Akhir kata, saya Rizky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.